Dan terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Talk to iNews, dan malam ini kita akan membahas tentang kontroversi pembelian pesawat helikopter yang tadi dikatakan oleh Kadispen TNI Angkatan Udara awalnya akan digunakan untuk mengangkut pasukan, tetapi memang diantaranya akan dipakai untuk keperluan Presiden Joko Widodo. Dan kita akan lihat di grafis di belakang saya ini, kita akan melihat spesifikasi seperti apa perbandingan dari Super Puma dari produksi PT Dirgantara Indonesia dan juga helikopter Agusta Westland. Kita di sebelah kiri kita bisa lihat Super Puma Mark II, tidak mudah terdeteksi radar musuh, perawatan dan suku cadang dalam negeri, dan juga digunakan oleh 32 negara. Itu adalah kelebihan-kelebihannya, sementara Agusta Westland hanya digunakan oleh 4 negara saja. Dan juga tentunya perawatan dan suku cadang dan lain sebagainya akan didatangkan dari luar negeri tentunya. Nah, Mas Geri, Anda melihat kalau kita membandingkan dari spesifikasi yang telah ada di layar grafis ini, sebenarnya lebih visible atau menguntungkan mana? Kita memilih Super Puma ataukah Agusta Westland? Untuk kebutuhan apa dulu? Untuk baliknya kebutuhannya itu pengangkutan militer. Selalu balik karena dan juga presiden. Karena balik lagi, barang tuh banyak bisa kita pilih. Maunya buat apa? Oke. Nah ini memang ini mohon maaf, masalah kita sebagai orang Indonesia selama ini. Ditawarin barang bagus, ayo mau. Barang bagus lagi, ayo mau. Tapi kebutuhan kita apa? Kadang-kadang, aduh kok saya masih pusing-pusing mikirin itu. Nah, ini sudah menjelma menjadi kadang-kadang orang pun tidak mau tahu kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau misalnya, kalau ditanya mana yang lebih bagus, balik lagi kebutuhannya buat apa? Nah, kalau untuk pasukan? Untuk pasukan, balik lagi untuk pasukannya dari segi pola operasi apa? Hanya untuk logistik pengangkutan tentara, instruction tentara ke daerah musuh, di belakang atau di belakang garis musuh, atau di area perang, atau mengangkut barang. Itu masing-masing punya heli yang specialty di bidang itu. Tapi bukan berarti artinya yang satu bagus di semuanya, yang satu lagi enggak. Kembali lagi. Kalau untuk misalnya si Super Puma buat kebutuhan umum, untuk cover semua scope yang paling banyak scope dibutuhkan, dia menang. Tapi untuk beberapa specialist requirement, misalnya pursuit, ya, di mana itu harus lari cepat dan berhenti cepat. Agusta Westland. Agusta Westland 1. Tapi balik lagi, kita butuhnya buat apa? Nah ini TNI kan harus mengkaji itu untuk melihat mana yang sebenarnya paling advantageous. Nah sekarang kalau kebutuhan untuk keperluan presiden dan tamu-tamu VVIP, lebih memilih yang mana? Kalau itu balik ke yang saya bilang di media lain, yaitu ini sama aja antara kita mau beli Rolls Royce atau kita beli Mercedes S-Class. Dua-duanya bagus. Tinggal kebutuhannya apa? Tinggal kebutuhannya kayak gimana? Gitu. Image apa yang akan diputri dengan itu? Nah, Pak Sarif, Bapak kan di KIB, di Kabinet Indonesia Bersatu ketika itu, Bapak jadi menteri, Bapak juga dekat dengan Pak SBY. Seperti apakah masalah ini juga terjadi ketika zamannya Pak SBY, Pak Sarif? Jadi inilah salah satu contoh bahwa adanya ketidakharmonisan di antara pemerintah, pejabat pemerintah, ya kan? Spesifik dan antara siapa dengan siapa, Pak? Ya, salah satu misalnya dari Angkatan Udara dengan Sekretaris Negara, kemudian Menteri Keuangan mungkin juga, ya kan? Sehingga ada dispute informasi, ya kan? Kita sendiri selama ini kan melihat bahwa ini betul Angkatan Udara akan membeli pesawat kepresidenan, helikopter. Nah sekarang disampaikan, oh bukan. Nah sementara sebelumnya Seknek sudah mengatakan, iya memang kita beli ini karena demi untuk keamanan presiden dan wakil presiden, dan juga untuk tamu negara VVIP. Nah jadi sekarang ditegaskan oleh Pak Dwi bahwa sebenarnya enggak. Yang dibutuhkan itu adalah helikopter untuk pasukan, ya kan? Bukan untuk presiden, bukan untuk wakil presiden. Tetapi, nah ada tetapinya, itu akan dimodifikasi. Saatnya digunakan. Ya, akan dimodifikasi. Nah, sekali lagi kalau dikatakan akan modifikasi, konsekuensinya ada penambahan biaya, dan itu melanggar undang-undang. Undang-undang tentang industri pertahanan. Bukan, melanggar undang-undang tentang penggunaan anggaran. Tidak ada anggaran untuk pembelian nomenklatur untuk pesawat untuk presiden. Nah ini satu. Nah yang kedua, oke lah sekarang
Sebenarnya di dalam strategi untuk modernisasi alutsista memang itu helikopter adalah termasuk bagian daripada itu, ya kan? Tetapi jangan lupa lagi satu hal yang perlu dicermati, bahwa di dalam strategi untuk membangun minimum essential force, ya itu diwajibkan juga untuk memajukan industri dalam negeri. Nah itu jadi ada suatu moral obligation di situ. Tetapi bagaimana ceritanya jika tadi Pak Dwi sudah mengatakan ada masalah manajemen di PTDI, Pak Sarif? Nah itu justru itulah harus ada suatu kompromi, ada suatu pendekatan bagaimana agar itu bisa diatasi. Jadi antara produsen dan user, pemerintah ini bertiga duduk, ya kan, harus dibicarakan. Apakah masalah ini juga terjadi ketika zaman Pak SBY? Nah saya begini, jadi saya tidak melihat suatu hal yang bisa menjadi alasan bahwa kalau PTDI manajemennya kurang bagus terus tidak jadi dibeli. Yang paling penting di sini adalah ya kembali saya katakan oleh Pak Giri bahwa ya bagaimana aplikasinya, ya kan. Kemudian kalau kita lihat speknya secara global itu memang ternyata Super Puma yang lebih memenuhi persyaratan sebenarnya. Nah, tetapi kembali lagi kepada penggunaannya. Nah, yang ketiga adalah tentang harga, ya kan. Nah, kalau harganya itu melampaui terlalu mahal dengan konsekuensi ada modifikasi dan sebagainya, saya pikir ini belum prioritas. Karena selama ini juga Pak SBY dan Pak Budiono selama ini juga pakai Super Puma, ya kan? Dan penggunaan untuk VVIP untuk presiden juga itu menurut hemat kami juga tidak terlalu intens penggunaannya dibandingkan dengan pesawat Boeing 737 yang dipakai oleh presiden dan wakil presiden sekarang. Jadi saya melihat masih ada yang lebih prioritas. Intinya tidak urgent seperti itu, Pak, ya? Masih ada yang lebih prioritas. Lebih bagus sisa daripada anggaran peruntukan untuk VVIP tersebut dipakai untuk kesejahteraan prajurit. Saya pikir itu lebih tepat. Dan apalagi ekonomi kita belum menunjang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya membeli sesuatu yang belum menjadi prioritas. Pak Dwi, tadi Pak Sarif mengatakan tidak ada di nomenklatur pembelian pesawat untuk presiden, pembelian pesawat untuk helikopter presiden. Nomenklatur di mana maksudnya? Ini sudah menjadi Renstra. 2015, 2016. 2019. Ya. Jadi Renstra kita adalah salah satunya mengganti pesawat Super Puma dengan pesawat lain. Artinya tidak ada masalah harus Pak Sarif? Ya sebenarnya saya tidak ada masalah kalau memang itu dipakai untuk pasukan. Itu memang ada. Tetapi ketika dipakai untuk presiden? Tetapi dipakai untuk diperuntukkan untuk presiden, kemudian ada tambahan anggaran. Nah ini yang menjadi persoalan. Tetapi kan pada faktanya ketika nanti dipakai untuk presiden tentu akan ada penambahan biaya kan Pak, di situ ada penambahan feature-featuresnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Ya begini, maksudnya begini. Cerita dari bahwa TNI AU itu kan pengen memodernisasikan pesawat alutsista. Ini mengganti Super Puma ini adalah salah satu. Yang lain-lainnya juga kita perbarui kan. Seperti F5 kita ganti, Hercules juga kita ganti. Kemudian pesawat latih kita, kemudian pesawat tempur yang belum lengkap kita lengkapi dengan peralatan. Nah, peruntukan di dalam Renstra, Pak, ya, di dalam Renstra. Kenapa Super Puma itu diganti? Karena alasannya adalah usia, Pak. Betul. Usia itu memang sudah merupakan Renstra minimum essential force. Sudah waktunya diganti. Nah, karena itu waktunya diganti, maka diadakanlah pengkajian terhadap pesawat apa yang ada Super Puma ini. Salah satunya yang untuk meningkatkan profesionalitas dari para penerbang. Singkatnya dipilih si Agusta ini, Pak, ya? Ya, karena itu teknologi ya pasti lebih di atasnya dibandingkan yang sekarang ada. Ya, kalau kita tetap membelikan itu, barangkali ya tidak ada peningkatan profesional dari para penerbang maupun teknisi. Ya. Nah ini itu juga menjadi alasan kami kenapa kami memilih pesawat yang lebih. Dan sebenarnya di atas itu juga ada pilihan-pilihan. Iya, sebenarnya yang paling penting Bu, adalah fungsi dan kegunaan daripada helikopter itu yang menjadi prioritas. Kemudian tentunya
speknya yang sangat mendukung apa yang diinginkan oleh pasukan. Saya pikir itu yang menjadi prioritas. Baik, nanti kita akan kembali lagi untuk membedah biaya sebenarnya dari Agusta ini berapa total yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, Pak. Dan pemirsa tetap bersama kami di Talk to iNews.